Masalah sinyal itu saya Pak sudah berulang kali ngaju ke Telkomsel, ke SL, sama Mentari, sampai Kominfo, sampai saat ini belum ada respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Abdril. Hari ini kita berkunjung ke desa Gunung Menang untuk berbincang-bincang dengan kepala desanya. Dalam hal ini perbincangan kita masihlah seputar permasalahan dana desa, terus keluhan kepala desanya, dan apa yang akan diprogreskan desa Gunung Menang ini ya di tahun 2022 ini. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Nah, selamat sore. Ini apa namanya, lagi ada kesibukan juga Pak Ya. Kebetulan kami mampir di sini, tapi ini salah satu kesempatan kami untuk berbincang-bincang dengan kepala desa ini terkait permasalahan dan keinginan desa Gunung Menang, harapan masyarakat dan keinginan dari kepala desa bagaimana membangun desa Gunung Menang. Pak Kades, kami tahu bahwa dana DD tahun 2022 ini sudah terpotong 40% untuk kegiatan BLT ya. Jadi sehingga dana itu bisa maksimal itu hanya beberapa persen lagi ya, di samping hal-hal lain. Untuk desa Gunung Menang sendiri Pak Kades, itu rencananya yang diprioritaskan pembangunan fisik tahun 2022 ini apa Pak Kades? Untuk pembangunan fisik untuk 2022 ini sudah melalui musrenbang Ya. Jalan setapak 200 meter sama titian 380 meter. Itu pun juga Pak, seandainya dari digabung dengan dana ADD Pak, kalau seandainya dana desa tidak tercover tuh. Berarti kalau tidak, maksudnya kalau dana ADD tahun ini tidak tersalurkan, otomatis pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan 100%. Tapi harapannya tetap ya. Seandainya ini Pak Kades, seandainya, karena kita ini kan dana ini asumsi Pak. Ya. Asumsi desa ini untuk ADD mungkin sekian. Namun pada realitanya atau realisasinya nanti itu terkadang ada hal-hal lain yang membuat ini terpotong. Nah, seandainya dana tersebut tidak terrealisasi dan pekerjaan ini akan dijalankan, otomatis tidak akan selesai sebagaimana harapan desa dan keinginan kepala desa untuk menyelesaikannya. Apakah ini akan dianggarkan pada tahun berikutnya Pak? Ya, jelas itu dianggar ke tahun berikutnya Pak. Semacam gedung serbaguna ini Pak, ini dianggarkan 2 tahun Pak, 2020-2021 baru selesai. Tapi alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah selesai 100%. Ini berkat keinginan nih, tekad dan keinginan. Ya. Mengingat ya, desa kita ini, saya sendiri sebagai putra daerah atau orang yang dilahirkan di desa ini, orang tua saya adalah asli orang desa Gunung Menang ini. Kami sangat berharap sekali sebenarnya kepala desa itu mempunyai visi dan misi dan rencana yang bagus untuk melakukan pembangunan di desa ini. Dan hal ini bisa saya lihat dan terlihat untuk saat ini, salah satunya semenjak dipimpin oleh Pak Kades sendiri, saat ini perubahan yang mendasar di desa Gunung Menang itu sudah terlihat Pak Kades. Pak Kades sendiri, saya rasa karena sebagai seorang yang punya perasaan dan keinginan menjadi seorang kepala desa itu bukan cuma sekedar untuk menjadi jabatan, tapi untuk membangun desa. Apa yang sangat dikeluhkan sekali di desa ini Pak? Masalah untuk yang jadi keluhan sekali Pak, kepala yang desa sekarang itu masalah sinyal. Masalah sinyal itu saya Pak sudah berulang kali ngaju ke Telkomsel, ke SL, sama Mentari, sampai Kominfo,
Tapi sampai saat ini belum ada respon, Pak. Belum ada respon, Belum ada nih. respon. Ya dengan tekad ini kita sudah berusaha ya ke sini, ke situ dan ke situ, tapi belum ada respon. Sekarang ini Pak, maksud saya tugas pokok daripada Kominfo adalah untuk komunikasi dan informasi, Pak. Ya. Sejauh ini Pak Kades sendiri menjalin komunikasi dengan Kepala Kominfo bagaimana, Pak? Itu yang kalau tahun 2002 ini belum ditemui, Pak. Kan 2021 sudah berapa kali ditemui, Pak. Tapi akan dicoba lagi ya tahun Ya ini? akan dicoba lagi tahun ini. Ya, mudah-mudahan ya keinginan masyarakat ini bisa tercapai Ya, ya. ya. Karena sebenarnya Pak, saya termasuk sedih ya dengan desa kita sendiri, karena desa kita ini merupakan salah satu desa tertua ya di Penukal ini, khususnya di aliran Sungai Sebagud ya. Desa Gunung Menang ini merupakan salah satu desa tertua, dan saya pernah melihat ada foto bahwa sebelum kemerdekaan kita itu sudah ada jong Penukal ya di desa Gunung Menang ini. Berarti manusia di Gunung Menang ini sudah berpikir bahwa mereka itu untuk berorganisasi dan bersiap untuk menjadi intelektual ya di Gunung Menang ini. Ya. Terkait permasalahan sinyal ini, Pak Kades, keluhan yang dirasakan untuk hal tentang pemerintahan sendiri apa, Pak? Untuk hal tentang pemerintahan sendiri, Pak, yang jelas dari segi pemerintah untuk informasi dari kabupaten itu dari pusat, sulit, dari pusat itu sulit, Pak, dapat. Apalagi sekarang anak-anak sekolah kan perlunya dari daring kan, susah. Jadi anak-anak sekolah sampai berjalan ke Babat sampai 7 kilo, Pak, Bu, cari sinyal. Jadi Bapak sendiri kalau membuat laporan dalam hal ini ya, karena saya sudah berkomunikasi ya, sudah berwawancara dengan dan berbincang-bincang dengan kepala desa di Kecamatan Tenabang, Desa Sukamanis. Mereka sendiri terkadang untuk membuat sebuah laporan atau yang sifatnya perlu diupload itu sampai ke Tenabang. Kalau di sini juga sampai ke Bapak. Sampai ke Bapak. Ini sangat mengesankan dan sangat memilukan, Pak. Ya. Seharusnya kita ini sudah menikmati jejak-jejak digital ini ya. Namun Gunung Menang bukan berarti tidak memiliki peralatan, tapi seramah untuk ke situ yang belum. Yang belum. Ya. Tahun 2022 ini, Pak, rencana besar Bapak salah satunya selain membangun secara fisik ini akan memperjuangkan sinyal ini, Pak ya. Ya. Itu sangat kami butuhkan, Pak. Seandainya situ ada jalan keluarnya, tolong diinformasikan. Ya, karena nanti kita bersama-sama untuk membahas permasalahan ini. Suatu saat nanti mungkin kita akan lakukan pertemuan khusus masyarakat atau khusus desa yang tidak memiliki sinyal ini akan kita temukan dengan Dinas Kominfo di Kabupaten Pali, sehingga ini bisa menemukan jalan. Karena saat ini saya lihat harapan dari kepala desa, harapan dari masyarakat itu belum terrealisasi, Pak. Oke lah, kalau masalah keluhan tadi saya melihat ini memang keluhan yang paling fatal. Nah, selain ini Pak Kades, di dalam item dana desa di dalam item dana desa itu ada untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Desa Gunung Menang sendiri akan bergerak di bidang apa? Untuk ketahanan pangan, Pak, untuk dana tahap 1 ini saya utamakan, saya realisasikan untuk jalan lahan pertanian sudah dibangun itu 148 meter jalan setapak. Jalan setapak yang untuk dibangun. Yang sudah dibangun. Itu sudah selesai untuk jalan produksi, untuk jalan masyarakat. Sudah saya realisasikan, Pak. Sudah ya. Sudah. Kalau untuk persiapan untuk jalan produksi. Jalan produksi. Sekarang yang akan saya pertanyakan itu Pak Kades, karena di dana desa itu ada itemnya untuk membuat kelompok tani. Ya, kelompok tani itu, Pak, yang sudah saya realisasikan itu kolam ikan. Sudah ya? Sudah. Tahun ini. Sudah. Itu berapa kelompok tani, Pak? Itu 7 kelompok. 7 kelompok tani ya. 7 kelompok tani. Sekarang bibit ikannya sebanyak 7.500, Pak.
bibit ikan lele. 7 kelompok tani, dalam satu kelompok tani berapa? Dalam kelompok kalau dalam kelompok tani Dalam satu kelompok maksud satu saya. kelompok itu 1000 bibit. Bukan orang. Itu 10. 10 berarti 10 ada orang. 70 orang 70 yang orang. direkrut untuk ini ya, untuk kelompok tani. untuk kelompok tani. Jadi secara otomatis 70 keluarga sudah direkrut untuk membantu perekonomian mereka supaya tidak ada nilai tambah. Ada ya. nilai tambah. Dan juga saya buka lahan kebun cabai, Pak. Kebun cabai, ya? Cabai. Oh itu. Kebun cabai seluas 1 hektar. Itu berapa kelompok tani, Pak? Atau dikerjakan oleh kelompok, oleh warga, masyarakat. Kelompok tani juga, kelompok tani juga. Berapa? Di ujung dari jalan Titian tadi kan itu dibangun dibuat kebun cabai. Oh ya. Nanti kalau sudah sudah menunjukkan maksud saya sudah menunjukkan kehidupan dari pohon-pohon cabai nanti, undanglah kami dari Serang Prof.Jeril untuk untuk membuat jejak digital Desa Gunung Menang. Itu sekarang lagi digarap, Pak. Lagi digarap. Tapi perencanaan ini tahun ini terlaksana. Ya. Oke, terima kasih sudah berbincang-bincang Pak Kades. Alhamdulillah apa yang kita disampaikan hari ini merupakan sebuah realisasi dan keinginan kepala desa, keluhan dan segala macam sudah kita bicarakan di channel Raja Serang ini. Satu lagi Pak, adakah satu pesan kepada masyarakat untuk masalah pembangunan desa ini supaya tidak terjadinya miskomunikasi dan hal-hal lain? Apakah Pak Kades punya pesan tersendiri untuk masyarakat mengawasi dana desanya? Ya, untuk bagi masyarakat Gunung Menang, Pak, kami kan tidak menyimpang dari aturan. Kami kan ada perencanaan bertahun itu kan melalui musren Bang Des. Jadi saya tidak akan menyimpang dari hasil musren, Pak, yang saya maksud saya begini Pak, dalam penyampaiannya bahwa kepala desa terbuka untuk diawasi oleh masyarakat intinya bahwa kepala desa Gunung Menang siap untuk diawasi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Siap. Oke, masyarakat desa Gunung Menang, channel Raja Serang Prof.Jeril, itulah perbincangan kita, harapan kita bahwa desa Gunung Menang tidak anti kritik dengan masyarakat, dan namun desa Gunung Menang butuh kritik yang membangun, bukan untuk menyudutkan salah seorang, baik perangkat desa maupun BPD-nya. Harapan kepala desa tidak saling menyudutkan. Oke. Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.